Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya kali ini saya akan membacakan satu pertanyaan dari Bunda Masni. Mengingat angka pengangguran terdidik saja sudah banyak, haruskah anak ke depannya wajib kuliah atau enggak ya? Angka pengangguran terdidik cukup banyak. Apakah pendidikan perguruan tinggi tidak begitu penting lagi? Baik, saya tidak mengatakan bahwa kuliah boleh atau tidak boleh kuliah. Yang ingin saya garis bawahi bahwa anak harus kita arahkan mencari ilmu atau belajar sebanyak mungkin. Kuliah adalah salah satu cara alternatif untuk mencari ilmu di bidang formal. Ayah bunda kan tentu sudah tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini ada 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Tiga-tiganya itu dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan pokoknya wajib harus kuliah ya. Bukan kuliahnya yang wajib, tapi menuntut ilmunya. Adapun metode-metode dalam menuntut ilmu, ya bisa dengan kuliah, bisa dengan magang, ya. Dulu juga Nabi kita, Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya, itu pendidikannya dengan cara magang. Dia ikut belajar mengembala, belajar berdagang ke saudagar-saudagar. Nah, itulah pendidikan terbaik, magang. Bukan berarti saya mewajibkan magang, tidak, tapi bagaimana minat, bakat, dan kebutuhan si anak. Kalau memang anak misalnya dia pengen jadi seorang dokter spesialis otak sebelah kiri bagian bawah misalnya ya, yang sangat-sangat spesifik, ya di mana lagi kita mencari ilmu yang seperti itu. Tidak mungkin dengan magang di toko-toko kan, tapi dengan cara kuliah S1, S2, S3, dan seterusnya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa fokusnya ke kebutuhan anak. Pendidikan menurut saya adalah, belajar menurut saya adalah bukan kewajiban yang dibebankan kepada anak, tapi hak anak ya. Hak anak yang harus kita fasilitasi. Seperti halnya nggak jauh beda dengan makan. Makan pun adalah kebutuhan anak yang harus kita fasilitasi. Hak anak kalau dia lapar, ya kita bantu untuk mencarikan makanan di dapur. Seperti itu. Begitupun belajar. Ya belajar pun ketika anak membutuhkan ilmu apa, pendidikan apa, ya itu kita fasilitasi. Caranya ya banyak caranya. Ya selain kuliah, misalnya, waduh kalau kuliah mahal nih. Coba dengan kursus-kursus, apalagi sekarang kan banyak kursus online. Kalau memang kebutuhannya hanya sebatas skill, misalnya pengetahuan, wawasan, wah sangat banyak sekali kursus online yang sangat-sangat murah dan juga bahkan banyak yang gratis ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi kenapa pengangguran terdidik itu sangat banyak? Karena kita fokus kepada sertifikat dan ijazah. Jadi fokusnya bukan ke skill dan juga bukan ke keahlian. Jadi karena skillnya kurang terasah, minat bakatnya kurang terasah, sehingga si lulusan-lulusan yang sudah S1, S2, S3 ini susah bersaing di dunia kerja. Sedangkan di dunia kerja, ijazah hanyalah pintu pertama saja, pintu administrasi saja yang dinilai oleh perusahaan, oleh swasta maupun negeri adalah kapabilitasnya, ya, kemampuannya dia memecahkan masalah, kemampuannya dia berkomunikasi, yang tadi yang saya bilang 5C, yang dilihat itu 5C. Proyek-proyek yang sudah dia lakukan, pengalaman dia selama ini, yang seperti itu. Tidak hanya dilihat dari ijazahnya aja, walaupun ijazah adalah pintu gerbang di administrasi. Di awal kan biasanya ketika kita melamar kan kita wajib melampirkan ijazah, ya di sana aja. Setelah itu apakah ijazahnya
dilihat, oh ini karena sosiologinya bagus ini ditempatkan di sini. Ya mungkin itu hanya satu pertimbangan saja. Pertimbangan yang terbesar adalah kemampuannya, pengalamannya, kreativitasnya, critical thinkingnya, kolaborasinya, dan communicationnya. Oke, Bunda Masni bisa mengarahkan anak sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ayah Bunda hebat.